Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari Teknik Informatika Angkatan 2020 dengan NIM 20010130012. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen memori. Pengertian dari memori. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern. Memori juga merupakan array besar dari word atau byte yang disebut alamat. Pengikatan alamat adalah cara instruksi dan data yang berada di disk sebagai file yang dapat dieksekusi, dipetakan ke alamat memori. Instruksi pengikatan dan data ke alamat memori dapat dilakukan pada saat pertama, compile time, yaitu apabila terjadi perubahan alamat, awal harus dilakukan kompilasi ulang. Contohnya yaitu program format.com MS-DOS. Yang kedua, load time, yaitu jika lokasi memori tidak diketahui pada saat waktu komplikasi. Yang ketiga, execution time, yaitu jika proses dapat dipindahkan selama eksekusi dari satu segmen memori ke segmen memori lain. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen memori. Memori perlu dikelola sebaik-baiknya agar utilitas CPU meningkat. Yang kedua, data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Yang ketiga, tercapainya efisiensi dalam pemakaian memori yang terbatas. Keempat, transfer data dari ke memori utama ke dari CPU dapat lebih efisien. Yang kelima, mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Yang keenam, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. 7. Mendealokasikan memori dari proses telah selesai. Dan yang kedelapan yaitu mengelola swapping atau paging antara memori utama dan disk. Selanjutnya adalah beberapa langkah proses program user, yaitu 1. Dynamic loading, yang kedua dynamic linking, dan yang ketiga overlay. Nah, ruang alamat logika dan ruang alamat fisik tertera pada bagian di atas, yaitu yang pertama itu adalah symbol table, selanjutnya ada command routines, dan yang terakhir yaitu overlay driver. Selanjutnya adalah pengikatan alamat atau address binding. Pengikatan alamat adalah cara instruksi dan data yang berada di disk sebagai file yang dapat dieksekusi, dipetakan ke alamat memori. Sebagian besar sistem memperbolehkan sebuah proses user atau user process untuk meletakkan di sembarang tempat dari memori fisik. Sehingga meskipun alamat dari komputer dimulai pada 00000, alamat pertama dari proses user tidak perlu harus dimulai dari 00000. Instruksi pengikatan dan data ke alamat memori dapat dilakukan pada saat yang pertama itu adalah compile time. Jika lokasi memori diketahui sejak awal, kode absolut dapat dibangkitkan. Apabila terjadi perubahan alamat, awal harus dilakukan kompilasi ulang. Yang kedua yaitu adalah load time. Harus membangkitkan kode relokasi jika lokasi memori tidak diketahui pada saat waktu kompilasi. Yang ketiga adalah execution time. Pengikatan ditunda sampai waktu eksekusi jika proses dapat dipindahkan selama eksekusi dari satu segmen ke segmen memori lain. Selanjutnya adalah dynamic loading. Untuk memperoleh utilitas ruang memori dapat menggunakan dynamic loading. Dengan dynamic loading, sebuah rutin tidak disimpan di memori sampai dipanggil. Semua rutin disimpan pada disk dalam format relocatable load. Mekanisme dari dynamic loading adalah program utama di-load dahulu dan dieksekusi. Bila suatu rutin perlu memanggil rutin lain, rutin yang dipanggil lebih dahulu diperiksa apakah rutin yang dipanggil sudah di-load. Jika tidak, relocatable linking ruler dipanggil untuk meload yang diminta ke memori dan mengubah-ubah tabel alamat. Selanjutnya adalah keuntungan dari dynamic loading. Keuntungan dari dynamic loading adalah rutin yang tidak digunakan tidak pernah di-load. Skema ini lebih berguna untuk kode dalam jumlah besar, diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang jarang. Terjadi seperti error rutin. Dynamic loading tidak memerlukan dukungan khusus dari sistem operasi. Dynamic linking. Sebagian besar sistem operasi hanya mensupport static linking, di mana sistem library language diperlakukan seperti objek modul yang lain dan dikombinasikan dengan loader ke dalam binary program image. Biasanya digunakan dengan sistem library seperti language subroutine library.
Tanpa fasilitas ini, semua program pada sistem perlu mempunyai kopi dari library language di dalam executable image. Dynamic linking membutuhkan beberapa dukungan dari sistem operasi. Overlay. Sebuah proses dapat lebih besar daripada jumlah memori yang dialokasikan untuk proses. Teknik overlay biasanya digunakan untuk kasus ini. Teknik overlay biasanya digunakan untuk memungkinkan sebuah proses mempunyai jumlah yang lebih besar dari memori fisik daripada alokasi memori yang diperuntukkan. Overlay tidak membutuhkan dukungan khusus dari sistem operasi. User dapat mengimplementasikannya secara lengkap menggunakan struktur file sederhana, membaca dari file ke memori dan meloncat ke memori dan mengeksekusi instruksi read yang lebih baru. Selanjutnya adalah ruang alamat logika dan fisik. Alamat yang dibangkitkan oleh CPU disebut alamat logika atau logical address, di mana alamat terlihat sebagai unit memori yang disebut alamat fisik atau physical address. Tujuan utama manajemen memori adalah konsep meletakkan ruang alamat logika ke ruang alamat fisik. Hasil skema waktu kompilasi dan waktu pengikatan alamat pada alamat logika dan alamat memori adalah sama. Tetapi hasil skema waktu pengikatan alamat pada waktu eksekusi berbeda. Dalam hal ini, alamat logika disebut dengan alamat maya atau virtual address. Ruang alamat logika dan fisik. Himpunan dari semua alamat logika yang dibangkitkan oleh program disebut dengan ruang alamat logika atau logical address page. Himpunan dari semua alamat fisik yang berhubungan dengan alamat logika disebut dengan ruang alamat fisik atau physical address page. Memory Management Unit atau MMU adalah perangkat keras yang memerlukan alamat virtual ke alamat fisik. Pada skema MMU, nilai register relokasi ditambahkan ke setiap alamat yang dibangkitkan oleh proses user pada waktu dikirim ke memori. Swapping. Swapping merupakan pemindahan proses dari memori utama ke disk dan kembali lagi. Sebuah proses harus berada di memori untuk dieksekusi. Proses juga dapat ditukar atau swap, sementara keluar memori ke backing store dan kemudian dibawa kembali ke memori untuk melanjutkan eksekusi. Backing store berupa disk besar dengan kecepatan tinggi yang cukup untuk meletakkan kopi dari semua memori image untuk semua user. Sistem juga harus menyediakan akses langsung ke memori image tersebut. Alokasi berurutan. Yang pertama itu adalah single partition allocation, yang kedua adalah multiple partition allocation, yang ketiga fragmentasi, yang keempat konsep dasar paging, yang kelima itu adalah implementasi sistem paging, yang keenam proteksi, yang ketujuh adalah multi-level paging, dan yang kedelapan adalah shared page. Nah, ini tuh adalah bagan atau skema dari single partition allocation. Yang pertama itu adalah CPU, dilanjutkan ke limit register, selanjutnya itu adalah relocation register. Nah, dari CPU ini langsung menuju ke bagan selanjutnya yaitu kurang, dan dari itu menuju ke relocation register atau plus dan masuk ke memori. Selanjutnya adalah mekanisme penggunaan associative register adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah associative register hanya beberapa entry table page. Yang kedua, memori logika dibangkitkan oleh CPU. Selanjutnya adalah konsep dasar dari segmentasi. Yang pertama, konsep segmentasi adalah user atau programmer tidak memikirkan sejumlah rutin program yang dipetakan ke main memory sebagai array linear dalam byte, tetapi memori dilihat sebagai ukuran segmen dengan ukuran berbeda-beda, tidak berurutan di antara segmennya. Yang kedua, segmentasi adalah skema manajemen memori yang memungkinkan user untuk melihat memori tersebut. Selanjutnya yaitu adalah arsitektur segmentasi. Segment table terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu adalah segmen basis atau base berisi alamat fisik awal. Yang kedua adalah segmen limit merupakan panjang segmen awal.
Seperti table page, table segmen dapat berupa register atau memori berkecepatan tinggi. Selanjutnya yaitu segmentasi dengan paging. Pada skema ini, skema paging dan segmentasi dikombinasikan. Kombinasi diilustrasikan menggunakan dua arsitektur berbeda, yaitu multi-CS dan Intel 386 atau OS/2. Yang kedua adalah multi-CS, yaitu alamat logika dibentuk dari nomor segmen 18 byte dan offset 16 byte. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.